Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing kepada Bapak Ibu menindaklanjuti surat edaran untuk pembukaan PPG Daljab tahun 2022 ya, untuk PPG tahap 2 ini, karena tahap pertama itu sudah dilaksanakan ujian pretest ya, melalui daring, dan dari Dirjen Guru dan Tendik itu sudah membuka kembali PPG tahap kedua atau PPG yang kedua. Namun di sini pada video sebelumnya sudah saya sharing, itu ada 2 kategori, mulai dari TMT yang 2015 ke bawah, kemudian TMT 2015 sampai 2019. Itu adalah kategori yang sekarang dibuka gitu. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silahkan lihat video sebelumnya, saya udah sharing pada surat edaran yang terbaru bulan April ini. Nah, kita langsung ke intinya, yaitu apa aja gitu untuk tahap kedua ini persyaratan seleksi administrasi. Apakah sama dengan yang kemarin atau emang agak berbeda dengan pembukaan tahap 1 kemarin. Nanti kita akan lihat bareng-bareng, kita ulas satu persatu per poin gitu. Jadi biar Bapak Ibu ini paham gitu, karena lihat di grup itu banyak yang masih menanyakan, ini kenapa nggak bisa daftar PPG, kenapa saya tidak muncul halaman pendaftaran, kenapa ini dan itu, dan banyak kendalanya, padahal sudah tertera pada surat edaran yang kemarin itu sangat jelas ya. Saya pribadi itu sangat jelas. Nah, kita langsung aja untuk persyaratan seleksi administrasi PPG tahap 2 di tahun 2022 ini. Untuk persyaratan peserta, yaitu poin A, guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang belum bisa ikut sertifikasi guru yang kemarin gitu, misalnya telat pendaftaran atau apa. Nah, Bapak Ibu, inilah kesempatan Bapak Ibu yang terakhir, karena memang di tahap ketiga itu kemungkinan tidak ada gitu, karena untuk dari Kementerian Pendidikan sendiri akan menyiapkan P3K setelah PPG ini gitu. Isu yang beredar ya, namun untuk informasi yang jelasnya itu atau surat edarannya itu belum ada yang jelas. Ini persiapan atau kesempatan terakhir untuk bisa mengikuti PPG. Adapun nantinya tahun depan dibuka lagi, saya tidak tahu, karena memang untuk isunya itu setelah PPG ada P3K. Jadi untuk Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud ini sangat sibuk gitu untuk mengurusi guru-guru yang terutama honorer gitu, karena memang kesejahteraannya masih jauh dengan pegawai lainnya. Kemudian kita lanjut ke poin B ini, terdaftar pada Dapodik ya, Data Pokok Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, Bapak Ibu ini harus terdaftar di Dapodik tentunya. Kemudian yang poin C ini memiliki NUPTK. Untuk yang belum memiliki NUPTK, sudah memenuhi syarat tapi belum memiliki NUPTK, Bapak Ibu silakan cari video saya yang untuk pengajuan NUPTK itu hanya 10 menit kalau nggak salah. Bapak Ibu silakan scroll aja untuk cara pengajuan NUPTK ketika Bapak Ibu sudah lengkap gitu syaratnya. Jadi untuk pengajuan NUPTK itu tidak lama ya. Jadi hanya sekitar 10 sampai 15 menitan lah.
Nah, kemudian kita ke poin D ini. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Jadi di atas 2019, misalnya Bapak Ibu yang baru masuk 2020, 2021 atau menjadi guru 2022 itu belum bisa mengikuti ya. Kemudian untuk poin E ini memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Untuk pemilihan bidang studi Bapak Ibu, kalau yang format pada PPG tahap 1 itu Bapak Ibu setelah mendaftar nanti akan muncul pemilihan bidang studi. Namun yang saya tahu ini sebelum Bapak Ibu mendaftar untuk pemilihan linear ijazah yang linear dengan bidang studi itu sepertinya sudah ada linknya gitu. Nanti coba saya akan cari tahu, nanti saya akan sharing juga di sini. Jadi Bapak Ibu maksudnya tidak semua jurusan bisa mengikuti, artinya yang harus ada di bidang studi PPG itu. Jadi silakan Bapak Ibu misalnya karena ini udah mulai persiapan tahap administrasi gitu, silakan Bapak Ibu inisiatif cari tahu linearnya ijazah S1 dengan linear bidang studi PPG itu. Bapak Ibu silakan cari tahu sendiri. Atau mungkin nanti kalau saya ada kesempatan saya akan sharing untuk linearitas S1 dengan bidang studi PPG. Kemudian yang F ini aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Nah, untuk TMT yang 2019 ya ini maksimal gitu. Berarti kalau untuk 2 tahun terakhir atau 4 semester ke belakang, berarti Bapak Ibu harus memiliki SKKBM ya. Jadi ada SK honorer, ada SK honorer dari dinas. Jadi untuk SK ini masih banyak nih yang belum paham. Jadi untuk SK guru yang honorer khususnya, ini ada SK dari sekolah, baik itu yayasan atau sekolah negeri gitu ya. Kemudian ada SK honorer, guru honorer dari dinas pendidikan. Nah, itu ya. Kemudian ada jenis ketiga nih, SK KBM, kegiatan belajar mengajar kalau nggak salah. Intinya SKKBM. Jadi SKKBM itu biasanya per semester dikeluarkan. Jadi nanti di situ ada lampiran Bapak Ibu ngajar berapa jam, kemudian kelas apa aja, itu SKKBM. Nah, di sini Bapak Ibu perlu SKKBM 4 semester terakhir. Artinya kalau Bapak Ibu masuk 2019, Januari 2019, berarti Bapak Ibu harus punya SK mengajar itu 2018 dan 2017, seperti itu. Kemudian yang poin G ini, nah untuk poin F ini barangkali Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar. Kalau bisa nanti saya akan jawab semampunya gitu, yang saya tahu gitu. Kemudian untuk yang poin G, berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, ini maksimal 58 tahun sampai bulan Desember 2022. Kalau lebih dari ini misalnya Januari 2023 itu ya nggak bisa gitu. Kemudian untuk yang poin H ini, sehat jasmani dan rohani tentunya. Kemudian dibuktikan sehat jasmani dan rohani ini dibuktikan dengan surat kesehatan gitu ya, dari rumah sakit atau puskesmas atau dokter gitu.
Kemudian untuk yang I, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, untuk yang bebas narkoba, silakan Bapak Ibu untuk mendapatkan bentuk surat ya, karena memang di sini sudah tercantum. Ini bentuk suratnya itu berarti Bapak Ibu harus melalui tes dulu di rumah sakit. Kemudian SKCK ya, berkelakuan baik. Untuk yang poin C ini, poin terakhir dari persyaratan peserta, harus berkelakuan baik atau melampirkan SKCK dari Polsek atau Polres sesuai kebutuhan atau sesuai aturan yang berlaku di kepolisian gitu. Jadi untuk yang H, I, C, Bapak Ibu silahkan lampirkan surat bukti tertulisnya untuk Bapak Ibu scan, karena memang nanti ada yang diupload dan ada yang ditanyakan nantinya. Jadi Bapak Ibu untuk yang sekarang silakan Bapak Ibu siapkan sehat jasmani rohani, bebas narkoba, kemudian SKCK. Nah, untuk persyaratan administrasi, tadi kan untuk persyaratan peserta sendiri ya, dan sekarang untuk persyaratan administrasi. Yang pertama itu guru. Nah, untuk guru, ini yang poin 1 ya, subpoin 1 ini, hasil scan ijazah S1, baik itu scan atau foto, yang penting terbaca gitu. Ini S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Jadi Bapak Ibu untuk yang guru nih ya, Bapak Ibu silakan bisa scan ijazah S1 Bapak Ibu yang asli. Namun misalnya ketika Bapak Ibu yang aslinya hilang atau apa gitu ya, atau sedang misalnya rusak atau nggak kebaca karena rusak, misalnya kena banjir atau kebakaran, silakan Bapak Ibu lampirkan fotokopinya, namun harus dilegalisir oleh perguruan tinggi tersebut. Kemudian untuk yang kedua, subpoin kedua ini, hasil scan atau foto yang sekiranya kebaca gitu, SK kepangkatan pertama sebagai guru asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Nah, untuk scan fotokopi ya, file scan SK kepangkatan pertama sebagai guru, berarti Bapak Ibu itu ini harus SK kepangkatan guru yang pertama itu berarti bisa dari yayasan ya, bisa dari yayasan atau kalau yang PNS atau P3K itu bisa dari Dinas Pendidikan. Jika Bapak Ibu adanya fotokopi, berarti Bapak Ibu harus minta legalisir ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Kemudian untuk yang subpoin 3 ini, hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir atau SK pangkatan 2 tahun terakhir 2020, 2021, dan 2021-2022 bagi guru non-PNS asli atau fotokopi legalisir SK tersebut dilegalisasi oleh. Nah, kita akan bahas ini dulu yang PNS. Ini hampir sama kayak persyaratan yang tahap 1 ini untuk yang PNS gitu, nggak jauh berbeda. Jadi untuk yang PNS silakan Bapak Ibu
scan yang asli gitu, SK kenaikan pangkat terakhir. SK kenaikan pangkat terakhir. Kemudian bagi Bapak Ibu yang hilang gitu SK-nya, bisa di-scan fotokopi, namun harus ada legalisirnya. Harus ada legalisir gitu ya. Nah, kemudian misalnya SK kepangkatan terakhirnya tidak ada, misalnya Bapak Ibu naik pangkat itu 2000 berapa ya, 2020 misalnya. Ya silahkan, cukup untuk scan kenaikan pangkat terakhir aja. Tapi misalnya nggak ada, berarti Bapak Ibu itu harus menyeken pengangkatan 2 tahun terakhir, yaitu 2020 dan 2021. Nah, bagi guru non PNS, maaf nih, maksudnya gini, ini sebelumnya saya belum pernah baca ya, atau belum pernah memahami untuk persyaratan administrasi yang terbaru, jadi masih meraba-raba gitu. Nah, untuk yang PNS, silahkan Bapak Ibu itu scan SK kenaikan pangkat terakhir itu yang asli ya. Misalnya kenaikan pangkat 2020, silahkan scan 2020, namun ketika Bapak Ibu yang aslinya hilang bisa difotokopi dan kemudian dilegalisir oleh Dinas Pendidikan, atau Dinas Pendidikan, karena yang mengeluarkan kenaikan pangkat terakhir itu dari Dinas Pendidikan, atau bisa jadi BKPSDM. Silahkan konsultasi kalau yang nggak tahu ke kepegawaian di tata usaha sekolah. Nah, untuk yang non PNS ini Bapak Ibu harus melampirkan scan pengangkatan 2 tahun terakhir. Untuk SK pengangkatan 2 tahun terakhir ini beda dengan SK belajar. SK belajar mengajar. Nah, ini beda dengan yang ini. Kalau ini SKBM, ini kalau yang ini Bapak Ibu melampirkan, ini yang khusus non PNS ya, atau GTY, SK pengangkatan 2 tahun terakhir dari yayasan 2020, tahun ajaran 2020, 2021, dan tahun ajaran 2021-2022. Seperti itu. Ini beda dengan SK mengajar ya, perlu Bapak Ibu tahu, ini SK pengangkatan Bapak Ibu sebagai guru tetap yayasan. Nah, kemudian bagi yang guru non PNS ini, nah ini untuk legalisirnya ya. Untuk legalisirnya Bapak Ibu yang PNS itu bisa melalui Dinas Pendidikan atau BKD untuk PNS. Kemudian untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan, Bapak Ibu silakan legalisir Dinas Pendidikan, Kabupaten Kota atau BKD. Kemudian untuk yang non PNS ini ketua yayasan ya. Kemudian di sini untuk apa nih? Untuk guru bukan PNS di sekolah negeri. Jadi untuk guru yang bukan PNS atau guru honor, untuk guru bukan PNS di sekolah negeri. Jadi untuk guru honor yang ada di sekolah negeri ya, Bapak Ibu harus memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Berarti ini Bapak Ibu harus memiliki SK dinas gitu ya. SK dinas. Nah, itu adalah poin ketiga ya. Nanti barangkali kurang jelas, silahkan Bapak Ibu tinggalkan komentar. Kemudian untuk yang poin 4 ini, hasil scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020-2021, 2021-2022, asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Nah, untuk yang SK ini, SK mengajar ini sama nih,
seperti ini, harus aktif 2 tahun terakhir gitu. Kemudian untuk hasil scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000 format terlampir. Nah, Bapak Ibu, untuk fakta integritas silakan Bapak Ibu bisa download di di halaman SIM PKB. Biasanya ketika Bapak Ibu kalau di tahap 1 itu ketika Bapak Ibu sudah mendaftar, nanti di situ ada format fakta integritas dan Bapak Ibu itu harus cetak, diisi dulu, kemudian dicetak dan ditandatangani bermaterai, kemudian di-scan sama Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Ini khusus kepala sekolah. Bagi kepala sekolah yang ingin mengajukan atau mendaftar di PPG, Bapak Ibu harus scan ijazah S1 atau yang fotokopi gitu ya. Perguruan tinggi tersebut. Ini sama seperti poin tadi. Kemudian poin yang kedua ini, scan SK kepangkatan pertama dan terakhir sebagai guru. Ini scan SK kepangkatan pertama dan terakhir ini ya Bapak Ibu bukan SK kepala sekolah ya, tapi SK sebagai guru. Jadi SK yang pas Bapak Ibu masuk di sekolah tersebut sampai SK 2022 berarti itu harus di scan. Kemudian poin yang ketiga ini, hasil scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah. Nah, ini SK kepala sekolah nih untuk Bapak Ibu gitu ya yang sudah diberi tugas kepala sekolah. Ini untuk SK-nya SK terakhir aja, SK terakhir, kemudian di scan. Dan kalau yang masih yang aslinya hilang terus adanya fotokopi, silahkan Bapak Ibu dilegalisir di Dinas Pendidikan, atau Bapak Ibu yang kepala sekolahnya di sekolah swasta silahkan di ketua yayasan. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang kepala sekolah juga harus scan fakta integritas yang ditandatangani dan bermaterai gitu ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mendaftar di SIM PKB, kemudian di situ ada link yang mengarahkan Bapak Ibu. Ini pengalaman dari tahap pertama gitu ya, karena memang untuk sistemnya ini hampir sama dengan teknis atau syarat pendaftarannya itu sama dengan tahap pertama, PPG tahap pertama. Jadi nanti untuk fakta integritas silahkan Bapak Ibu download dan dicetak, diisi dulu ininya, fakta integritasnya, nama dan isiannya itu sesuai KTP, nama, alamat kalau nggak salah, kemudian bidang studi sesuai ijazah. Terus Bapak Ibu dicetak dan bermateri tantangan, kemudian di-scan lagi. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan informasinya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan mendaftar di PPG tahap 2 ini. Ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran Bapak Ibu ketika akan melakukan seleksi administrasi, karena ini masih proses pendaftaran. Jadi ini untuk ancang-ancang aja Bapak Ibu untuk persiapan untuk berkas dan kelengkapan dokumennya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya akan sharing lebih detail lagi tentang PPG tahap 2 ini di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.